Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifadah wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad dilalata ala al huda wad du'a ala al khair. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال الحديث السادس حديث yang keenam al-bu'du an mawatin syubhat, yaitu anjuran agar kita menjauhi agar tidak terlibat atau terperosok atau masuk atau terjebak dalam hal-hal yang mana statusnya itu adalah syubhat. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushaku an yarta'a fihi ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. Dari sahabat Nabi yang bernama An-Nu'man bin Bashir, beliau mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas. Makna jelas di sini adalah maknanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ciri-ciri hal-hal yang halal atau sesuatu yang halal. Wa innal haram bayyin, dan sesungguhnya perkara-perkara yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma mushtabihatun, di antara perkara yang halal dan perkara yang haram itu ada perkara mushtabihat, perkara syubhat. Perkara syubhat ini adalah perkara yang tidak diketahui apakah ini statusnya halal atau haram. Maka kita dianjurkan bagaimana la ya'lamuhunna katsirun minan nas, dan perkara syubhat ini juga tidak sedikit manusia itu tidak mengetahuinya, karena umumnya kita hanya mengetahui perkara yang halal dan perkara yang haram, tapi kalau perkara syubhat kita ini masih belum mengetahui secara total. Jadi bagaimana sikap kita untuk perkara yang syubhat ini? Kata Nabi, ya, faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjaga dirinya, yang menyelamatkan dirinya, yang menahan dirinya agar tidak jatuh kepada perkara syubhat, maka ya, sesungguhnya dia telah menjaga agamanya. Sesungguhnya dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara-perkara yang syubhat, maka sesungguhnya hakikatnya dia itu telah terjerumus kepada perkara yang haram.
Karra'i yar'a haulal hima. Laksana seekor pengembala. Laksana seekor pengembala. Yang dia itu mengembala, misalkan dia mengembala kambing. Sementara ada batasan. Ada batasan agar kambing ini jangan sampai memakan rumput orang lain. Apakah pengembala ini bisa menahan kambing-kambingnya? Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Karra'i yar'a haulal hima. Ya, sebagaimana seorang pengembala ketika mengembala kambing di daerah yang dilarang. Di daerah yang dilarang. Maka bagaimana? Yushaku ayyarta'a fi. Ya, yushaku ayyarta'a fi artinya adalah maka kambing tadi, ya, peliharaan tadi pasti dia akan memakan rumput yang sudah dikasih peringatan bahwasanya rumput ini dilarang untuk dikonsumsi hewan. Tidak bisa mencegah dia. Apalagi jumlahnya itu banyak. Kalau satu saja dia tidak bisa mencegah, apalagi jumlahnya itu lebih daripada satu. Ini yang dilarang, yang itu masuk. Yang itu dilarang, ini masuk. Demikianlah hal-hal perkara-perkara yang syubhat. Oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, sudah ada gambarannya. Maka jangan sampai walaupun ini perkara syubhat, kita mendekati perkara tersebut. Dengan alasan apa? Dengan alasan bahwasanya ini ndak haram, ini ndak halal. Kalau halal sudah jelas dibolehkan, kalau haram sudah jelas dilarang. Lalu kita mendekati perkara yang syubhat, hakikatnya dia telah mendekatkan dirinya kepada yang haram. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallah maharimahu. Setiap kerajaan, orang yang berkuasa memiliki daerah yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain. Betul tak? Apa namanya? Privasi. Privasi. Setiap pemerintah, raja, penguasa itu ada daerah mereka. Ada daerah mereka yang daerah ini tidak boleh dimasuki oleh orang lain. Anggap saja, misalkan pejabat punya yang namanya kilang minyak atau tambang emas. Itu kira-kira dijaga tidak? Dijaga kan? Ditulis yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Apabila Anda masuk, maka Anda akan dikenakan sanksi atau hukuman. Betul tidak? Allah juga demikian. Allah memiliki rambu-rambu. Allah memiliki batasan. Batasan apa? Batasan yang tidak boleh kita masuk kepada daerah tersebut. Apa? Batasan yang diharamkan oleh Allah. Batasan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala kita dilarang masuk. Kita dilarang terlibat. Kita dilarang menjerumuskan diri kita. Kita dilarang melibatkan diri kita. Kenapa sih? Karena berbahaya bagi kita. Karena berbahaya bagi kita. Begitu juga ketika barangkali pemerintah melarang kita untuk masuk ke daerah-daerah terlarang, karena barangkali keamanan untuk kita itu tidak ada. Tetapi Pak Ustadz, itu yang karyawannya boleh masuk? Ya, karyawan sudah dilatih. Karyawan memakai baju keamanan. Dia sudah dilatih, standar keamanan dia tahu. Sementara kita tidak ada standar keamanannya. Ya, yang jauh-jauh lah kita. Lihat saja pom bensin, pakaiannya sama tidak dengan kita? Beda. Sepatunya saja beda dengan kita. Betul tidak? Sepatunya itu ada semacam lapisan yang anti bakar. Ya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu itu ada batasan yang kita itu dilarang. Apabila kita sudah mengetahui ini adalah perkara yang benar-benar dilarang oleh Allah, kita tidak boleh melibatkan dan memasukkan diri kita ke dalamnya. Pengaruh kepada diri kita. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Maka sesuatu yang haram tadi, ya, itu akan pengaruh kepada apa? Kepada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Ketika masuk ke dalam tubuh kita, maka ketahuilah, kata Nabi, karena sesungguhnya di dalam diri kita ada segumpal daging. Yang mana apabila daging ini baik, maka baik semua anggota tubuh kita.
Dan apabila daging ini tidak baik, maka juga anggota tubuh kita berpeluang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Apa namanya? Hati. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di dalam agama Islam perkara-perkara itu sudah sangat dijelaskan. Dan kita bersyukur ada yang namanya ilmu fikih, ada juga yang namanya ilmu hadis. Kenapa? Karena ini adalah laksana rambu-rambu untuk mengatur kehidupan kita. Dalam ranah fikih kita diatur bermuamalah. Bagaimana muamalah dalam keadaan jujur, transparan, baik, dan lain sebagainya. Dalam hal fikih juga mengajarkan kepada kita bagaimana muamalah itu menjadi tidak sah. Dalam fikih itu Pak, jangan kita anggap muamalah tidak sah itu karena di dalamnya ada sesuatu yang haram. Tidak. Karena dalam fikih juga bisa terjadi barang yang halal tapi transaksinya tidak sah. Barang yang halal transaksinya tidak sah. Apalagi bertransaksi untuk barang yang haram. Sudah tidak sah, kemudian berdosa. Barang yang halal transaksinya tidak sah. Transaksinya tidak sah. Kenapa? Karena bisa jadi akad jual belinya itu rusak. Akad jual belinya itu rusak sehingga jual belinya tidak sah. Tapi status barangnya halal. Seperti contoh, misalkan saya jual barang dalam kemasan. Saya jual barang dalam kemasan. Dalam kemasan ini apa pembeli mengetahui berapa jumlahnya? Tidak mungkin pembeli buka. Betul tidak? Contoh, kita beli biskuit. Di biskuit itu tertulis isi 10 biji. Apa mungkin kita di Indomaret buka dulu? Seret. Tuh 2, 3, 4, 5, 10. Baru ke kasir. Tidak mungkin. Betul tidak? Tidak boleh, ya kan? Nah, dalam hal ini, dalam bab jual beli, berkurang satu saja, maka akad jual belinya tidak sah. Kenapa? Karena merugikan sepihak. Atau barangkali menjual barang yang ada kandungan najisnya. Seperti misalkan menjual darah. Menjual darah atau menjual kotoran hewan. Atau menjual hewan yang haram untuk dimakan. Seperti jual beli ular. Jual beli guguk. Bagaimana hukumnya? Tidak sah. Tidak sah. Apakah dosa? Tidak dosa. Kecuali menjual khamar. Kecuali menjual khamar, sesuatu yang memabukkan, atau menjual beli racun yang dapat mematikan. Nah, kita bersyukur di dalam fikih itu semuanya diatur. Jadi tidak semua barang itu boleh untuk dijual. Betul tak? Semua di dalam fikih itu diatur. Di bab muamalah khususnya itu semuanya diatur. Kenapa ini semuanya diatur? Agar kita tahu diri bahwasanya mana yang telah diperbolehkan oleh Allah, mana yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bersyukur kita ini ada yang namanya ilmu hadis. Sehingga dari hadis ini mengetahui bagaimana nasihat-nasihat Nabi SAW kepada kita agar kita tidak menjerumuskan diri kita dalam perkara yang syubhat. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari perkara yang haram dan perkara yang syubhat. Amin ya rabbal alamin. Innal halala bayyin. Perkara yang halal itu sudah jelas, kata Nabi SAW. Apa perkara halal itu? Perkara yang sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya melalui beberapa dalil. Perkara yang sudah jelas, ya, perkara yang sudah jelas yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu yang ada dalilnya. Ay zahir muttadihun la yakhfa hilluhu wa huwa 'inda Syafi'i wa Malik ma lam yarid dalilan bi tahrimihi.
bi anna urida dalilun bihillihi aw lam yarid dalilun la bihillihi wa la bihurmatihi ka syurbil qahwa wad dukhan. Nah, perkara yang halal sudah jelas, maksudnya dalam hadis ini adalah selama perkara yang tadi itu tidak ada dalil keharamannya. Selama perkara yang tadi itu tidak ada dalil keharaman, maka perkara tadi itu jelas. Contoh misalkan minum kopi. Ada tidak dalil kita dianjurkan untuk minum kopi? Tidak ada. Tidak ada. Kalau ada pun yang kita dengar manfaat daripada minum kopi itu bukan hadis, tetapi itu sebagian perkataan ulama-ulama yang memang doyan minum kopi. Yang memang doyan minum kopi. Gahwatul bunni ya ahlal gharami sa'adatni ala tarkil manami. Ya gahwatul bunni ya ahlal gharami, biji kopi, wahai orang-orang yang mencintai minuman kopi tersebut, sa'adatni ala tarkil manam, yang mana biji kopi ini manfaatnya adalah bisa menghilangkan rasa ngantuk. Nah, itu bukan dalil, tapi itu semacam puisi atau syair yang diciptakan oleh ulama-ulama yang mereka itu penggemar kopi. Ya, kalau kita istilahnya di sini ada lagu namanya kopi dangdut, betul enggak? Karena orang suka dangdut identik dengan suka minum kopi. Tapi kalau dahulu kopi itu dijadikan semacam minuman untuk menambah stamina ibadah. Dan itu boleh selama tidak ada dalil keharamannya. Apabila ada dalil keharamannya itu tidak boleh. Contoh misalkan ada minuman yang di dalamnya itu mengandung darah. Sepakat darah itu najis, dan ketika dimasukkan ke dalam sesuatu maka menjadi mutanajjis. Mengkonsumsi sesuatu yang najis itu hukumnya haram. Ada kopi terbuat dari darah misalkan. Darah salah satu hewan yang kemudian menjadi kopi, maka hukumnya haram karena berasal dari najis. Tapi kalau kopi yang terbuat dari biji-biji kopi yang ditanam, ya, maka hukumnya halal. Jadi yang halal itu sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Wa an Abi Hanifah annahu ma warada dalil bihillihi fa huwa akhas mimma qablahu li khurujil maskut anhu fa huwa haram indahu. Lakin as-sahih fi madhhabihi muwafaqatun ma qalahu Syafi'i wa Malik wa huwa al-hillu. Bahwasanya terjadi perbedaan antara madhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi. Kalau Syafi'i dan Maliki ini sama. Ini sama, pendapatnya sama. Maliki dan Syafi'i ini sama. Antara guru dengan murid. Maliki ini guru, Syafi'i ini murid. Ini sama. Kehalalan suatu barang, suatu produk, ya, itu apabila tidak ada dalil keharamannya. Ngerti enggak? Ada enggak dalil keharaman air putih? Enggak ada. Berarti halal. Walaupun enggak ada dalil kehalalannya. Ngerti enggak kira-kira? Paham? Karena biasanya kalau kita ini kan perlu dalil untuk menunjukkan ini apa barang ini halal. Ada dalil enggak halalnya Pak Ustaz? Enggak ada. Kalau ente carikan dalil air putih, enggak ada. Tapi selama tidak ada dalil keharamannya, maka ini hukumnya diperbolehkan. Ini madhab Maliki dan Syafi'i. Jelas nak kira-kira nih? Paham ya? Nah, jadi begitu. Perbedaan antara Maliki, Syafi'i ini sama, berbeda dengan Hanafi. Kalau Hanafi enggak, perlu dalil yang menghalalkannya baru halal. Perlu dalil yang menghalalkannya baru halal. Tapi kalau Maliki dan Syafi'i tidak ada dalil yang menghalalkannya Pak Ustaz, tapi ada yang mengharamkan tidak, berarti halal. Berarti halal. Saya kasih contoh misalkan,
Ada bakso enggak di zaman Nabi? Tidak ada. Tidak ada bakso. Tapi kenapa Bapak boleh makan? Padahal tidak ada dalil bakso. Karena tidak ada dalil keharumannya. Kandungan bakso itu apa sih? Daging sapi, tepung, lemak sapi, betul enggak? Air dan bumbu, ya halal. Tapi kalau dimasukkan, misalkan dimasukkan 1 sendok saja minyak B itu, maka menjadi haram tidak? Menjadi haram. Menjadi haram ini apakah baksonya atau sebab minyak tadi menjadikan haram? Sebab minyak tadi. Minyak tadi sudah jelas keharumannya. Kenapa sudah jelas keharumannya? Wa ma tawalladu minhuma aw min ahadihima, dikatakan dalam fikih, apa-apa yang bersumber dari salah satu kedua binatang ini, anjing dan babi, ya, walaupun itu bukan dagingnya, walaupun itu bukan rambutnya, walaupun itu bukan tulangnya, yang bersumber dari kedua binatang ini, maka hukumnya dihukumi haram. Jelas enggak kira-kira, Pak? Paham? Tapi kalau mazhab Hanafi beda. Ada dalil enggak? Diperbolehkan? Enggak ada. Ya sudah, enggak boleh. Ayo, pilih Syafi'i atau Hanafi? Hah? Atau enggak milih dua-duanya? Yang mana nikmat dikerjakan, yang enggak nikmat enggak dikerjakan. Wa'alam anna akhadha asy-syai' wal istila' alaihi imma yakuna bi khairi ikhtiyarin wa imma yakuna bi ikhtiyarin. Falladhi bi ghairi ikhtiyarin kal ithri walladhi bi ikhtiyarin imma yakuna min ghairi malikin wa imma yakuna min malikin. Falladhi min ghairi malikin kal asya' al mubah allati lam yasbaq alaihi malakun kathimar al jibal wal barari wa hashishaha walladhi yakunu min malik imma yu'khadha karahan wa imma yu'khadha bit taradi. فالمنقود كرها كالغنائم وكالزكوات والنفقات والواجبات من المتمنعين عن دفعها والمأخوذ بالطراد إما يؤخذ بعود كالبيع والصداق وإما بغير عود كالهبة والصدقة وجميع هذه الأشياء حلال إذا روعي في تحصيلها الشروط الشرعية المذكورة في كتب الفقه. Ada dua hal, dua barang yang kedua-duanya ini halal, tetapi proses untuk mendapatkannya itu berbeda. Yang pertama, dikatakan di sini bahwasanya ada sesuatu yang kita usahakan. Ada sesuatu yang kita usahakan. Seperti apa? Seperti misalkan kita ini bekerja, ya, tapi yang jelas pekerjaannya yang halal. Maka pekerjaan yang halal ini ketika kita mendapatkan sesuatu seperti gaji, maka statusnya adalah halal. Ada sesuatu yang tidak diusahakan, seperti apa? Mendapatkan sedekah dan zakat. Itu diusahakan tidak? Tidak. Tiba-tiba ada orang yang bersedekah untuk kita. Ada orang yang memberikan zakat kepada kita, karena kita termasuk orang yang berhak menerima zakat. Maka ini statusnya adalah halal. Nah, kenapa dicontohkan yang semacam ini? Karena ini gambaran yang mudah. Halal itu seperti ini, mudah. Begitu juga sebaliknya, yang haram bagaimana? Sudah dijelaskan. Yang haram itu adalah ay zahir ghaira khafi wa huwa ma mana'a min ta'atihi dalil ala madhhab Syafi'i wa Malik. Yang namanya haram itu sudah jelas. Sesuatu yang keharamannya itu tidak disembunyikan. Tidak disembunyikan. Maka kemudian ada dalil yang mengharamkan. Contoh, misalkan air putih. Ya, dimasukkan ke dalamnya alkohol. Kemudian ditulis air putih mengandung alkohol sekian puluh persen. Maka air putih ini menjadi haram tidak? Menjadi haram. Kenapa menjadi haram? Apakah sebab air putih atau sesuatu zat yang lain dimasukkan? Zat yang lain dimasukkan. Dan kemudian tertulis, ini menjadi haram. Tapi kalau misalkan tidak tertulis, memang ada pabrik yang sengaja menyembunyikan alkohol di dalam minuman mineral, dan kita tidak tahu, maka hukum minumannya halal. Paham tidak? Biasa? Halal. Jadi kita lihat zahirnya saja. Tidak ada yang haram, sudah, bismillah.
Tapi setelah itu ada mengatakan ini di dalamnya ada kandungan alkohol. Ada kandungan alkohol. Tahu dari mana ente? Yuk kita uji lab. Uji lab ternyata betul ada kandungan alkohol. Ya sudah, kita tidak dosa. Kita tidak mungkin kita muntahin. Tidak mungkin kita muntahkan. Kita tidak dosa. Berbeda dengan antara perkara halal yang haram. Syubhat. Apa perkara syubhat? Misalkan kita beli kemasan air minum. Terus sebelum minum teman kita ngasih tahu, hati-hati ente minum ini. Ngapa? Karena saya punya keluarga kerja di pabrik ini. Kerja bagaimana? Dia tahu kalau air ini di dalamnya mengandung alkohol 10%. Ini halal apa haram? Hah? Syubhat. Perkara dia tahu dari mana? Kata saudara saya kerja di sana. Lihat loh, kayaknya tidak ada alkohol. Menurut pengetahuan kita tidak ada karena tidak tertulis. Betul tidak? Kan kita hukum zahirnya. Tidak tertulis. Tetapi menurut sebagian orang mengatakan ini haram. Sesuai dengan kesaksian yang dia terima dari keluarganya yang bekerja di tempat tersebut. Nah, kesaksian dari orang ini bisa menjadikan perkara ini haram. Tetapi belum bisa dipastikan keharamannya. Karena kita masih meyakini bahwasanya di kemasan ini tidak tertulis sesuatu yang haram. Maka dihukumi syubhat. Kenapa dihukumi syubhat? Halalnya tidak jelas. Haramnya juga tidak jelas. Tapi ingat, ketika yang semacam ini kita minum, udahlah minum, yalah pandai ya, Allah akan Maha Pengasih. Minum. Berarti kita sudah menceburkan diri kita kepada perkara yang haram. Jelas kira-kira Pak? Jelas, paham? Dan untuk semua hal, baik transaksi, baik pekerjaan, baik ini dan lain sebagainya, hati-hati. Jangan sampai hawa nafsu kita mengalahkan. Hawa nafsu kita mengalahkan apa? Mengalahkan keimanan kita kepada Allah. Jangan sampai keinginan kita terhadap hal-hal duniawi ini mengalahkan rasa takut kita kepada Allah. Makanya dikatakan di sini memakai kalimat famanittaqash syubhat. Barang siapa yang menjaga dirinya untuk tidak terhindar dalam hal-hal yang syubhat, ya, untuk tidak terhindar dalam hal-hal yang syubhat, menjaga dirinya, menahan dirinya. Ini syubhat. Udah, tidak jadi saya. Tapi tidak minum, syubhat. Ngapa pula? Tidak berani saya. Kalau memang terbukti ini di dalamnya mengandung alkohol, maka saya berarti mengkonsumsi sesuatu yang karena udah dia ngasih tahu saya. Kecuali tidak ada yang ngasih tahu sama sekali, maka tidak berlaku hukum. Betul tidak? Udah ada yang ngasih tahu saya dan saya percaya dengan orang tersebut. Andaikan ini terbukti dalamnya mengandung alkohol, maka berarti bukan syubhat lagi, tetapi saya sudah masuk kepada perkara yang haram. Jelas tidak kira-kira Pak? Paham ya? Berarti saya sudah menceburkan diri saya kepada perkara yang haram. Karra'i yarha haulal hima. Maka laksana orang yang mengembala. Nah, Nabi ini mengibaratkan orang yang mengembala. Saya bawa gembala. 5 kambing saya bawa. Tertulis dilarang masuk daerah ini. Berarti kalau sudah dilarang, berarti untuk semuanya saya dan peliharaan saya. Tapi ada orang mengentengkan. Udahlah, kambing tidak apa-apa masuk ya. Yang tidak boleh kan manusia. Betul? Kambingnya dilepas, yang punya entah kemana. Kambingnya makan tanaman orang. Betul tidak? Begitu marah yang pemilik tanaman, lalu yang pemilik kambing bilang apa? Siapa mau disalahkan? Salahkanlah kambing. Alasannya seperti itu. Apa? Saya tidak bisa disalahkan Pak, kambing. Saya tidak bisa mengatakan, iyalah, kambing bapak arahkan, larang. Saya tidak bisa melarang binatang. Padahal yang milik siapa? Yang milik pengembala. Ini kambing makan rumput orang lain, makan tanaman orang lain Pak. Kepemilikan bapak peliharaan ini, maka berarti bapak sudah melakukan perkara yang haram. Bukan syubhat lagi, perkara yang haram. Kambingnya dijual, uangnya diterima, uangnya kita konsumsi, kita pakai buat beli ini, buat beli itu, haram.
Jelas nggak kira-kira Pak? Paham? Nabi ini mengumpamakan sesuatu yang mudah. Padahal ini binatang. Binatang ini ada aturan enggak? Tidak ada aturan. Begitu juga dengan segala macam pekerjaan. Jangan melibatkan diri kita kepada perkara yang haram, apalagi yang syubhat. Ini haram ini. Ya haram, ya sudah. Ini bagaimana? Ini kita tidak tahu halal atau haram. Syubhat, ya sudah tinggalkan. Tidak mau saya. Khawatir apa? Ini haram hakikatnya. Berarti kita sudah menerima sesuatu yang haram. Nabi itu mengumpamakan sesuatu yang sangat mudah. Laksana kita itu mengembala. Memang sederhana kita, kambing makan tanaman ini tidak bisa disalahkan. Betul tidak? Yang penting yang bukan merusak tanaman ini adalah manusia. Karena tidak berlaku undang-undang untuk binatang. Betul tidak? Tidak berlaku undang-undang untuk binatang. Tidak mungkin polisi nangkap kambing, kambingnya di penjara. Kita lapor ke polisi, Pak Polisi, kenapa tanaman keladi saya kena makan kambing dah? Kena pasal enggak Pak Polisi? Kata Pak Polisi, tak ada kerjaan lagi ke apa saya ini nangkap kambing. Bisa-bisa kita kena tangkap. Tapi kambing ini pasti ada pemiliknya. Kenapa Anda lepas, Pak? Kambing Bapak kenapa Bapak lepas? Kambingnya sampai makan tanaman orang lain tanpa seizin pemilik tanaman. Kemudian kambing itu tumbuh menjadi besar, lalu Bapak jual, uangnya Bapak terima, uangnya Bapak jadikan untuk konsumsi, untuk makan keluarga, makan anak bini, untuk beli pakaian, untuk beli haram. Kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Setiap daging, setiap makanan yang haram yang kita makan, yang kemudian itu menyatu dengan daging kita, nanti di neraka tuh Pak. Api neraka tuh makan daging kita yang ada haramnya disambar. Wa man yashtara thawban fihi dirham min haramin, barang siapa yang membeli pakaian ada 1 rupiahnya yang berasal dari yang haram, la yaqbalullah salatuhu arba'ina yauman, Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Kalau 1 rupiah Pak, kalau harga jaket ini 100.000, saya beli 100.000 ini dengan uang haram, kali ya berapa? Itu semua sudah dijelaskan. Kenapa sih Allah mengharamkan sesuatu, menghalalkan sesuatu? Apakah Allah kejam Ustaz? Bukan kejam, Allah sayang sama kita. Apakah anak kita bebaskan untuk melakukan segala sesuatu? Enggak kan? Betul enggak? Enggak. Ya, anak saya bebaskan untuk melakukan sesuatu? Enggak. Kenapa saya tidak bebaskan? Karena rasa sayang saya kepada anak saya. Anak saya batasi makanannya. Dia mau snack, ya boleh, tapi tidak boleh lebih dari 1. Dia mau permen, boleh, tapi tidak boleh lebih daripada 1. Apakah saya tidak sayang? Oh, tidak sayang Pak Ustaz sama anak. Yang namanya makanan, kasih makan aja kan saya. Iya, tapi saya batasi. Kenapa? Karena tidak semua makanan itu sehat. Begitu juga rasa sayang Allah kepada kita lebih besar, kata Nabi, dari rasa sayang ibu kalian kepada kalian. Rasa sayang Allah kepada kita, kata Nabi, lebih besar daripada rasa kasih sayang ibu kalian kepada kalian. Sampai Allah Subhanahu wa taala membuat aturan, ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram. Dan Allah Subhanahu wa taala menitipkan pesan ini melalui Nabi kepada kita agar kita tidak terjerumus dan tidak masuk ke dalam perkara yang tidak tentu halalnya dan juga tidak tentu haramnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan. Boleh. Iya. Oke. Juga sebaliknya misalnya kita sholat di Istiqlal, padahal adalah Istiqlal itu masjid. Katolik kan? Ya. Apakah itu dalam itu juga sunnah untuk tempat di sholatnya? Itu kan. Jadi at-ta'awun
membantu dalam perkara kemusyrikan itu hukumnya haram. Terlibat di dalam perkara kemusyrikan itu hukumnya haram. Misalkan ada seorang, dia ini sebagai tukang bangunan, ya, atau arsitek, diminta untuk membangun fasilitas seperti pendidikan sekolah umat Nasrani. Kalau sekolah, sebagian ulama mengatakan itu tidak haram, karena itu untuk pendidikan. Tapi ibadah jelas haram. Tempat ibadah itu haram, seperti gereja, kemudian kuil, itu haram. Walaupun bapak kerja tukang di dalamnya. Bagian apa? Ngaduk semen. Bagian apa? Ngecor. Bagian apa? Melester. Bagian apa? Masang atap. Hukumnya haram. Karena tempat itu digunakan untuk menyekutukan Allah. Digunakan untuk menyekutukan Allah. Lalu bagaimana dengan orang Nasrani yang merancang tempat ibadah kita? Tidak masalah. Itu tidak masalah. Ya. Itu tidak masalah. Kecuali dia merancang tempat ibadah dengan biayanya dia. Dengan biayanya dia. Nah, itu yang kita harus waspadai. Tapi kalau dia hanya merancang gambar masjid, kemudian masjid itu dibangun, digunakan untuk kita ibadah, itu tidak masalah. Sudah? Paham ya? Jadi kalau misalkan kita ta'awun, bahu-membahu, gotong royong, tolong menolong dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah, di antaranya ya, membangun fasilitas untuk ibadah agama lain, yang mana agama lain ini adalah menyekutukan Allah, betul tak? Itu kan tempat ibadahnya untuk menyekutukan Allah, Pak, kan? Maka itu hukumnya haram. Jelas? Hukumnya haram. Ya. Misalnya kita ada kesempatan untuk menata, misalnya katakan candi Prambanan misalnya. Ya. Candi Prambanan itu kan selain muslim kan banyak berwisata kan itu. Iya. Jelas itu tempat musyrik kan. Kita bisa nggak ambil kesempatan situ merancang sehingga ada musolanya, ada masjidnya, sehingga mereka tidak lalai sholat dan sebagainya. Oke, yang pertama kita harus memahami dulu, Pak, Candi Borobudur itu tempat wisata atau tempat ibadah. Kalau memang itu murni tempat wisata bukan tempat ibadah, ya silahkan. Tapi kalau memang itu tempat ibadahnya mereka, walau tujuan kita merancang musola di dalamnya atau tempat untuk istirahat, maka bisa dikatakan haram. Kenapa? Karena bagaimanapun tempat tersebut dipakai ibadah buat agama lain. Masalahnya kita terlibat, kecuali misalkan gini, Pak, kita bangun musola di dalamnya, tapi untuk candi kita tidak terlibat. Kita bangun musola dalam candi, misalkan pemimpin kota istimewa Yogyakarta ya, minta kepada arsitek Pak Sabirin untuk bikin musola di daerah candi. Ya, saya tidak masalah bikin musola, tapi diminta untuk saya merawat candi. Misalkan candi rusak, saya betulkan. Kemudian ada pembangunan candi lagi, dan candi ini sudah jelas dijadikan tempat ibadah buat agama Hindu atau Buddha? Hindu, maka haram. Tapi kalau misalkan saya diminta untuk bangun musola di dalamnya, boleh. Dan niatkan di dalamnya untuk dakwah. Dakwah. Sini dulu, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan kita sama bank itu banyak riba, terus kita pinjaman modal, gimana mencari, karena ada jangka yang 3 tahun itu hukumnya gimana? Oke, pertama, kalau misalkan kita bahasanya uang tuh kita simpan, enggak kita ambil? Ya, entar. Ya, uang yang kita simpan di bank tidak kita ambil, apa namanya? Deposit. Deposit itu jelas haram. Uangnya saya simpan. Ya.
Kata bank, setiap tahun Bapak terima sekian. Maka hukumnya haram. Haramnya kenapa? Karena kita tidak tahu transaksinya apa. Uang kita digunakan untuk apa. Ngerti Pak ya? Nah, itu haramnya. Tapi kalau misalkan jelas, Pak, ini kita gunakan untuk proyek pemerintah. Bangun apa? Jalan, tidak masalah. Berarti di sini akadnya berbeda. Akadnya berarti di sini adalah kerja sah atau minjamkan modal, saya mendapatkan keuntungan. Bahasanya itu murabahah. Ya, boleh. Kalau jelas. Tapi kalau misalkan tidak jelas, buat apa nih Pak uangnya didepositkan? Kata pihak bank, kami lagi bangun pabrik miras. Nah, ini hukumnya haram. Lalu bagaimana dengan pinjaman modal? Nah, ini harus kita bedakan Pak. Berbeda nama itu bisa menjadikan berbeda hukum. Berbeda nama bisa menjadikan berbeda hukum. Kalau misalkan kita meminjam barang, meminjam modal, misalkan saya minjam modal sama Bang Asep. Bang Asep, saya ngutang boleh enggak? Saya butuh uang, saya mau ngutang. Berapa Pak Ustadz? 10 juta. Ada Pak Ustadz? Ya. Tapi kata Bang Asep, Pak Ustadz udah tahu belum? Belum. Baliknya 11 juta. Ini riba. Ini pinjaman, jelas. Akadnya itu Bang Asep tidak mau tahu ini untuk modal usaha atau untuk KWNG atau apa. Yang penting judulnya pinjam. Yang kena riba siapa? Bang Asep. Yang menurunkan aturan bahwasanya uangnya harus dikembalikan lebih. Tapi kalau misalkan Bang Asep ada peluang bisnis nih Bang Asep. Apa Pak Ustadz? Saya punya lahan kosong, kita bangun. Di atasnya itu usaha. Gimana? Tapi saya tidak ada modal Bang Asep, saya cuma modal tanah. Boleh Pak Ustadz. Saya modalkan uang untuk bangunan. Berapa Pak Ustadz? 50 juta. Oke. Nanti untungnya dibagi 2. Bang Asep transfer ke saya 50 juta, saya bikin tempat usaha. Keuntungan saya bagi 50%. Ini ngutang atau kerjasama? Bang Asep dapat manfaat nggak dari dia minjamkan modal ke saya? Beda nggak dengan yang pertama? Beda. Ini tidak riba. Ini tidak riba. Bank itu posisinya bagaimana? Yang kedua. Bank itu posisinya yang kedua. Memang tujuan kita minjam, tapi ingat, bank itu harus mendapatkan keuntungan dari pinjaman kita. Karena bank ini bukan dana pribadi, tapi dana nasabah. Pertama. Yang kedua, bank ingin uangnya itu harganya tetap di 10 tahun yang akan datang. Bank ingin uang yang dia keluarkan untuk kita 100 juta, 100 tahun ke depan nilainya itu sama 100 juta. Sekarang saya tanya, 10 tahun yang lalu 1 juta dengan sekarang sama atau beda? Beda. Yang rugi bank atau kita? Ya bank. Ngerti enggak kira-kira? Paham? Nah, seperti itu. Jadi jangan boro-boro langsung kita hukum ini riba. Ya kalau memang riba semua sulit. Kita tidak akan lepas daripada yang namanya riba. Tapi apapun transaksi riba kita wajib ingkar. Karena memang di dalamnya jelas ada riba. Hanya saja kita sulit membedakan mana yang riba, mana yang memang ini adalah atas dasar kerjasama. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah orang yang berhubung Ya. yang ada sesaat apalagi itu memang cobaan. Yang kedua merokok, karena merokok itu kan mengandung penyakit. Jadi kan ada sebagian tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ada yang mengatakan sholat. Yang kedua, yang ketiga, apa bedanya kita sahabat dan kita Bedaan? kita sahabat sama kita
Apa? Fitrah. Fitrah syahwat dengan fitrah syubhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, masalah jual beli pupuk. Pupuk itu berasal dari yang najis. Tapi bagaimana Pak Ustadz? Kalau tidak ada pupuk, tanaman tidak hidup. Maka yang diperbolehkan itu adalah mengubah jual belinya. Jadi ya, kita bukan membeli barangnya, tapi membeli jasanya. Beda enggak? Beda. Contoh, saya buat pupuk dari kotoran sapi. Jadi pupuk 1 karung. Bang Asep mau beli. Pak Ustadz, saya beli pupuk ini. Tidak boleh. Karena ini najis. Yang boleh bagaimana? Diubah, dialihkan. Apa? Jasa. Pak Ustadz, pupuk ini saya ambil ya. Nih, saya bayar. Bayar jasa. Akadnya beda enggak? Beda. Yang pertama tidak boleh, yang kedua boleh. Itu boleh. Sama dengan apa? Dengan ketika kita beli darah di PMII. Bayar enggak tuh? Bayar. Itu jelas itu darah, haram. Tapi bukan kita membeli darahnya, membeli jasanya. Orang yang mencarikan darah untuk donor darah. Nah, disinilah Pak, memerlukan orang mengetahui secara luas tentang hukum. Kalau orang yang tidak mengetahui secara luas dan dia itu kaku dalam beragama, sulit kita Pak. Bisa-bisa banyak orang mati kehilangan darah, betul enggak? Enggak boleh beli darah tuh. Ini butuh darah ini 5 kantung. Tetap enggak boleh. Terus ya sudah, kalau udah mati ketentuan Allah. Gimana? Kan darah enggak boleh dibeli, betul enggak? Najis. Maksudnya najis kan haram, betul enggak? Nah, oleh para ulama dialihkan, yaitu membeli jasanya. Enggak boleh beli pupuk nih, najis, berasal dari sesuatu yang haram. Ya, lalu bagaimana kita nak nanam nih pokok ini semua? Udah biarkan saja, serahkan kepada Allah. Nanti Allah pandai yang numbuhkan. Enggak bisa seperti itu. Maka tetap pupuk itu bisa diperboleh, berbeda akadnya. Yang kedua apa? Rokok dengan ya oke. Jadi begini Pak, ada sebagian yang mengharamkan rokok karena di dalamnya itu terdapat mudarat. Tetapi yang mengharamkan tadi disanggah dengan orang yang tidak setuju rokok itu haram. Apa dia bilang? Kalau memang semua yang mengandung mudarat itu diharamkan, kenapa emping itu diperjualbelikan? Emping itu resikonya apa? Asam urat. Tetelan itu resikonya apa? Kolesterol. Udah pasti enggak? Kalau mengkonsumsi emping itu sudah bisa asam urat tidak? Iya. Kalau makan terus bisa asam urat. Nah, kalau misalkan semua ini menurut pendapat mazhab yang perokok, dia bela diri. Kalau memang Ustadz, kan pernah saya dialog dengan Ustadz yang merokok. Kalau memang rokok ini diharamkan karena mengandung mudarat di dalamnya, ente tahu Coca-Cola itu juga haram karena kadar gulanya banyak. Ente tahu emping itu juga haram. Karena apa? Karena bisa menimbulkan asam urat. Ya sudah, ini tidak kelar-kelar sampai kiamat judulnya. Yang ketiga, fitrah syahwat dengan fitrah syubhat, saya baru dengar sekarang. Saya tidak bisa jawab saya Pak, mohon maaf. Ibu, ayo gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Bisa?
Bisa diberi uang. Maksudnya izin kan bisa didapat kapan saja Pak. Apa didapat? Izin, izin. Buka satu restoran. Terus dia tempel. Halal. Oke, memang tidak sedikit, ya, memang tidak sedikit tempat makanan, ya, atau minuman yang dimiliki oleh orang non-muslim, kemudian ada label MUI-nya. Ada label MUI-nya. Nah, itu berarti yang menjamin kehalalannya adalah MUI. Yang menjamin kehalalannya adalah MUI. Jadi ada orang non-muslim ingin produknya ini bisa dinikmati oleh semua agama. Saya contohkan seperti nasi kuning yang sudah umum itu kan, nasi kuning Mister apa itu. Nah, itu ada label MUI-nya dan saya pernah lihat sendiri. Penasaran saya lihat sendiri MUI-nya, betul. Dalam arti seperti ini, orang-orang non-muslim itu berupaya produknya itu bisa dimakan oleh semua kalangan. Sampai-sampai mereka berusaha untuk produk mereka itu diakui oleh pemuka-pemuka agama. Lalu bagaimana? Jadi tugasnya MUI itu Pak, memang betul mereka datang. Misalkan Mister tadi itu datang ke kantor MUI. Pak, saya mau ngajukan produk saya ini diuji kehalalannya. Ya, diuji kehalalannya. Terus saya minta bagaimana, bisa tidak? Oh bisa. Caranya bagaimana? Kata pihak MUI, kami akan datang ke tempat Bapak, kami akan survei barang-barang, bahan-bahan makanan tadi apakah halal atau tidak. Kalau memang kami temukan ada yang tidak halal, berarti Bapak tidak lulus. Kalau kami temukan semuanya itu adalah halal, maka akan kami keluarkan surat atau legalitas yang mana menjamin produk Bapak ini halal. Sudah, MUI datang, sidak. Dilihat, ini bahannya apa Pak? Oh ini namanya ini, dicatat. Ini namanya apa? Dicatat. Semua diambil sampelnya. Diuji laboratorium, ternyata semuanya halal. MUI mengeluarkan produknya halal. Cepret. Orang muslim makan. Sudah. Itu halal secara zahir. Hanya saja kita memiliki perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan aturan dengan mereka. Apa diantaranya? Begini, kita ini madhab Syafi'i menyepakati bahwasanya anjing itu haram. Betul tak? Najis. Betul? Sedangkan mereka ini miara barang itu. Betul tak? Betul kan? Walaupun kita tidak temukan di tempat makanan itu ada seekor anjing, tapi tidak menutup kemungkinan di rumah mereka itu ada. Dan apakah mereka tahu cara memperlakukan anjing? Tidak tahu. Mereka ajak tidur, duduk, makan sama-sama, dicium-cium. Ini yang kita khawatirkan. Ini namanya ilmu tasawuf. Kalau secara fikih halal, selama tidak ada kandungan yang haram. Secara fikih halal Pak. Kalau saya makan misalkan di nasi uduk Mister itu, saya tidak temukan yang haram, maka halal. Karena saya bilang tadi apa? Dalam madhab Maliki dan Syafi'i, apabila tidak menunjukkan sesuatu yang haram, maka halal. Walaupun menjualnya non-muslim. Tapi harus ada ilmu tasawuf. Ya, agar kita lebih berhati-hati. Oh ini menjualnya non-muslim. Orang non-muslim ini miara anjing kayak kita miara kucing. Betul enggak? Masuk ke rumah, masuk tempat tidur, apa dan semua. Dia pegang-pegang. Habis itu dia ngaduk. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah. Dia hanya membutuhkan barang-barang yang ini aja yang terlihat. Ya.
Nah, makanya saya bilang, kita kan menghukumi secara zahir. MUI itu kan menghukumi secara zahir saja. Mana yang ditampilkan? Ini yang ditampilkan. Ya sudah, itu dihukumi halal. Selama semua yang ditampilkan itu tidak mengandung yang haram, maka tetap kita hukumi itu halal. Tapi di situ perlu yang namanya semacam takutnya kita kepada Allah. Kita khawatir ini ada sesuatu yang tidak dia tampilkan. Nggak usah. Nggak usah. Ya. Oh, nasi kuning depan masjid masih enak juga kan. Sudah ya? Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah memudahkan kita mendapatkan yang halal dan menjauhkan kita dari perkara yang syubhat dan yang haram, dan semoga perkara syubhat dan yang haram yang apabila sudah masuk di dalam tubuh kita, semoga Allah maafkan kelalaian dan kesalahan kita, dan semoga kita tidak mengulangi kelalaian dan kekhilafan serta kesalahan kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan yang halal dan barakah, dan semoga Allah jadikan pekerjaan kita, usaha kita, profesi kita, harta kita dan keluarga kita segala sesuatu yang halal dan barakah, dan semoga dengan keberkahan ini Allah jadikan keselamatan dan keamanan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.